البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita belum selesai tentang cerita perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sudah selesai belum? Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Baik. Al-babul khamis wal arba'un, babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa. Bab yang ke-45, yaitu orang yang bertanya dalam keadaan dia berdiri. Maf'ul bihnya berikutnya, bertanya kepada seorang alim yang sedang duduk. Baik. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tujuan pembahasan ini adalah bahwasanya ini tidak termasuk menyelisihi adab. Boleh, yaitu mungkin si alimnya duduk, sementara orang ini karena suatu udzur dia belum duduk, dia bertanya sambil berdiri. Ini boleh. Yang penting kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, syaratnya adalah yang ditanya selamat dari, yaitu merasa apa istilahnya, yaitu ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Oh, semua orang berdiri menghormati saya. Tidak demikian. Tapi ini karena suatu udzur, suatu keperluan saja. Karena ma'ruf hadis-hadis, man ahabba an yutamassalallahu ayyatamassalallahu rajul fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa suka untuk orang lain berdiri untuknya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Hadisnya sahih ma'ruf. Nah, makanya sekarang kenapa Nabi duduk, orang itu berdiri? Ini karena suatu udzur, suatu keperluan, bukan karena orang ini ingin menghormati Nabi dengan cara berdiri. Sekarang hadisnya al-haditsus salis wassalasun salis wal ishrun ba'dal mi'ah, 123. Haddatsana Utsman qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu peperangan di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, karena salah seorang dari kami ada yang berperang karena didasari oleh amarah. Wa yuqatilu hamiyah, ada juga yang berperang karena didasari oleh fanatisme dan hamiyah, yaitu ghairah, kecemburuan. Atau hamiyah artinya himyah, yaitu penjagaan nama keluarga atau nama kampung, nama kabilah. Maka mana yang fisabilillah? Farafa'a ilaihi ra'sah, maka Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau. Qal wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima, dan tidaklah Nabi mengangkat kepala beliau kepada orang itu kecuali karena orang itu berdiri. Faqal, lalu Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa berperang agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillahi azza wajal, maka dia ada di jalan Allah azza wajal. Ya, kembalinya kepada niat. Untuk apa dia berperang? Baik, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru beliau Utsman. Ini yang terkenal sebagai Utsman bin Abi Syaibah, saudara dari Abdullah bin Abi Syaibah. Kita tahu guru yang paling populernya Bukhari selain yang lain-lain adalah siapa? Yaitu Ibnu Abi Syaibah yang namanya Abdullah. Yang ini saudaranya yaitu Utsman. Beliau adalah Abul Hasan Utsman ibnu Muhammad ibni Ibrahim ibni Abi Syaibah Al-Kufi. Tayyib, siqah. Walaupun ada kekurangan sikit-sikit, tapi secara umum beliau siqatun mufassir faqih. Tayyib, Kufi. Qala akhbarana Jarir. Jarir ini adalah Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi. Beliau ini Abu Abdillah, siqah. Walaupun tidak sekuat yang lain, tapi secara umum beliau siqah. Ini Jarir bin Abdul Hamid Al-Kufi juga, Abu Abdillah.
An Mansur. Mansur ini yang hafalannya boleh menyaingi Sufyan Ats-Tsauri. Mansur ibnul Mu'tamir Al-Kufi. Siqatun sabtun imam. Beliau Abu Attab. Ini Kufi juga. An Abi Wa'il. Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Kufi. Siqatun faqih. Termasuk murid terbaiknya siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi sekarang beliau juga punya guru yang lain. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Al-Yamani Al-Kufi, karena beliau hakim di Kufah. Makanya Al-Karmani di dalam Syarah Sahih Bukhari, kemudian juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan sanadnya itu musalsal bil kufiyin, semuanya orang-orang Kufah. Hadis musalsal. Sekarang Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki yang ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ja'a ini sendiri adalah fi'il yang boleh muta'addi, langsung masuk kepada maf'ul bih. Ja'an nabiyya misalkan, ja'akum misalkan, saya mendatangi kalian. Tapi kenapa sekarang Abu Musa mengatakan ja'a ila? Kenapa memerlukan perantara berupa ila? Berarti di sini mengandungi makna apa? Alintiha, yaitu ja'a wa yantahi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan tiba di hadapan Nabi. Betul-betul memang sampai di hadapan Nabi. Makanya diberi perantaraan ila, mengandungi fi'il apa? Intaha, yaitu berhenti, tiba di hadapan Nabi. Bukan datang sekedar masih di jauh lalu bertanya, tak, betul-betul sudah berhadapan. Ini dijelaskan oleh Al-Karmani. Ini pembahasannya dalam nahwu dan dalam lughah tentunya. Faqal, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa itu berperang di jalan Allah? Ini menunjukkan pentingnya apa? Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan, agar tidak keliru. Sudah menghabiskan harta benda bahkan nyawa untuk perang, tahu-tahu tidak diterima, rugi. Makanya bertanya dulu, bila suatu peperangan dikatakan fisabilillah. Orang itu pandai kan, rojulun itu bijak. Iya, bijak, betul. Soalan apa nih, jackpot. Betul. Ini sahabat. Soalan tepatnya. Jelas, daripada nyawa hilang, harta habis, ternyata tak terpakai, memang perlu tanya ini. Fa inna ahadana, fa dengan inna dalam usul fikih ma'ruf ini sebagai apa? Adawatu ta'lil, yaitu kenapa saya bertanya seperti ini wahai Rasulullah? Karena sesungguhnya salah seorang dari kami yuqatilu ghadaban, dia berperang karena dilandasi oleh amarah. Yaitu apa? Yang dikatakan sebagai nafsun sabu'iyah, yaitu jiwa apa itu, hewan yang buas, kemarahan. Iya, karena bengang. Nah, apakah seperti ini fisabilillah? Wa yuqatilu hamiyah. Ada juga orang yang berperang karena hamiyah. Hamiyah ini ghairah, yaitu karena kecemburuan, cemburu pada keluarga, cemburu pada bangsa dan negara. Hamiyah itu juga artinya syianah, yaitu menjaga marwah kampung, marwah kabilah misalkan. Ya, ini hamiyah. Terkadang artinya juga fanatisme kepada, tergantung dia sedang membela kelompok atau membela masyarakat atau membela negara atau apa. Ini fanatisme, hamiyah. Ya, asobiyah, yaitu membela keluarga atau sanak kerabat, asobiyah. Nah, sekarang apakah ini fisabilillah? Farafa'a ilaihi ra'sah. Maka Nabi mengangkat kepala beliau ke hadapan orang itu. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, demikian pula Al-Hafidh. Kalau Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Hafidh Ma'ruf dalam Fathul Bari mengatakan disunahkan untuk orang yang menjawab pertanyaan, dia menghadapkan wajahnya kepada si penanya. Jangan seperti mungkin budaya Cina atau budaya mana, bicara sambil membelakangi. Ini salah. Sebagai bentuk penghormatan, dia datang menghadapkan wajahnya ke kita, bertanya, kita juga menghadapkan wajah kita, berbicara kepada dia, menjawab pertanyaan dia. Kecuali kalau ada uzur, itu lain. Tapi ini sunnahnya asalnya begitu, saling berhadapan, bersemuka. Cuma kenapa Nabi mengangkat kepala? Dijelaskan di sini siapa yang berbicara? Kata Al-Hafidh, mungkin ini adalah Abu Musa atau mungkin ini sebagian dari rawinya.
Wa ma rafa'a ilaihi ra'sah, tidaklah Nabi mengangkat kepalanya kepada orang itu illa annahu kana qa'ima, kecuali karena dia itu berdiri. Karena dia berdiri lebih atas, tentunya lebih tinggi dari Nabi posisinya, maka Nabi mengangkat kepala. Baik. Faqal, lalu Nabi menjawab, man qatala. Nah, sekarang ini iskal. Man qatala ini artinya berarti apa? Orang, pelaku, barang siapa. Padahal pertanyaannya apa tadi? Apa itu peperangan? Yang ditanyakan adalah masdar. Kenapa jawabannya adalah semacam isim fa'il? Bagaimana ini? Nah, ini dibahas oleh Al-Karmani rahimahullah. Misalkan ada pertanyaan, bahwasanya jawaban Nabi ini nampak kurang sesuai dengan pola pertanyaan. Orangnya bertanya masalah masdar, peperangan. Tapi kenapa Nabi menjawab orang yang? Berarti dari sini kita mendapatkan faedah boleh untuk menjawab pertanyaan dengan pola yang menyelisihi pertanyaannya lid itmamil faidah, yaitu untuk melengkapi faedah. Jadi Nabi tidak sekedar memberikan jawaban berupa masdar, peperangan fisabilillah adalah begini-begini, tapi sekaligus menegaskan orangnya harus begini, orangnya wajib demikian. Tayyib. Apalagi kita tahu nanti Nabi menjelaskan masalah niat di hati. Niat di hati terkaitnya dengan apa? Pelakunya. Maka Nabi merubah jawabannya bukan dengan pola masdar, tetapi dengan pola apa? Isim fa'il. Ya walaupun praktiknya bukan isim fa'il, tapi man, yaitu isim syarat. Intinya adalah berupa orang, bukan berupa masdar. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kata Al-Karmani, tatkala Nabi SAW mendapati bahwasanya beliau ditanya dengan pola masdar, lalu alasannya didatangkan dengan pola menunjukkan pelaku. Yaitu apa? Pertanyaannya betul masdar, mal qital. Tapi setelahnya si penanyanya sendiri menjelaskan dengan pola pelaku. Fa inna ahadana, salah seorang dari kami berperang. Nah, berarti memang apa? Intinya dia bukan bertanya tentang masdar, tapi tentang orangnya. Siapa dari orang-orang ini yang di jalan Allah? Maka seakan-akan ada pertanyaan tersembunyi. Fa ayyuhuma fi sabilillah. Fa ayyuhuma yakunu fi sabilillah. Maka siapa dari kedua orang itu yang di jalan Allah? Nah, tatkala pertanyaan sebenarnya adalah berupa orangnya, maka Nabi pun menjawab dengan orangnya. Nah, dengan apa? Isim syarat, man, barang siapa. Qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, berperang agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Nah, kalimatullah ini apa? Sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi yang lebih baik kalam al-hafidh, yaitu ketaatan kepada Allah. Jelas ketaatan tertinggi adalah tauhid, tapi bukan satu-satunya sebagai kalimatullah. Semua syiar-syiar Allah itu juga kalimatullah. Demikian pula tasbih, tahmid, takbir, semua juga kalimatullah. Intinya adalah agar ketaatan kepada Allah itulah yang tertinggi. Orang boleh taat kepada ayah dan ibu, orang boleh taat kepada kepala kampung, kepala negara, tetapi ketaatan tertinggi adalah kepada Allah Ta'ala. Tayyib, hiyal ulya, hiya di sini boleh sebagai apa? Dhamir fasl, memisahkan antara apa itu? Isim yakun dengan khobar yakun, atau di sini takun. Tayyib. Nah, ini sebagai dhamir fasl agar tidak disalah sangkai ini al ulya, jangan-jangan dia adalah naat. Dia bukan naat, tetapi dia adalah sebagai apa? Khobar. Baik, barang siapa memenuhi syarat ini, fahuwa fi sabilillahi azza wajal, maka dia berada di atas jalan Allah azza wajal. Kata Imam Nawawi, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini ada dalil tentang wajibnya untuk ikhlas. Buktinya apa? Bukan karena kemarahan, bukan karena fanatisme atau apa, tetapi karena demi menolong agama Allah. Barulah dia di jalan Allah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula sebelumnya yaitu Ibnu Battah dan lain-lain mengambil faedah dari hadis ini. Hadis ini sebagai pengikat terhadap hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan jihad. Barang siapa berjihad maka dia mendapatkan begini. Yaitu man kharaja jihadan fi sabilillah wa qanaqatin wajabat lahul jannah. Barang siapa berjihad
walaupun hanya beberapa saat, seperti orang yang memerah susu mungkin sejam atau 2 jam, maka dia berhak mendapatkan surga. Tayyib. Ternyata hadis-hadis tadi itu diikat dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Syaratnya adalah fisabilillah, bukan sekedar perang, tapi perangnya adalah fisabilillah. Barulah dia layak mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi. Tayyib. Jadi memang ada syarat-syaratnya pahala itu. Tayyib. Adapun faedah-faedah yang lain semuanya telah tercantum, telah terringkas di dalam penjelasan ini. Intinya adalah boleh seseorang itu, kata para pensyarah semuanya, boleh seseorang itu berdiri sambil, yaitu bertanya sambil berdiri, walaupun si muftinya atau si alimnya atau si ustadznya itu duduk. Yang penting selamat dari persangkaan-persangkaan yang buruk, selamat dari apa? Dia nanti dituduh tidak beradab. Kata Ibnu Battal, yang penting tidak menimbulkan tuduhan. Oh, ini tidak beradab, ini ustadznya duduk, dia malah berdiri. Mestinya sama-sama duduk lah. Nah, maka kalau tidak ada persangkaan itu tak mengapa dia bertanya sambil berdiri karena suatu uzur. Dan juga yang penting ustadznya tidak sampai jadi apa, merasa hebat. Oh, orang menghormati saya sambil berdiri, berarti saya memang orangnya hebat. Nah, tidak ada fitnah di dalam hatinya seperti itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.